Detik, menit, jam, kita hidup dalam hitungan yang kita ciptakan sendiri untuk merasa berkuasa atas hidup. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa itu waktu? Manusia mengukurnya melalui hari, minggu, hingga milenium, menggunakan pergerakan benda langit sebagai penanda. Bumi berputar pada porosnya, bulan menari mengelilingi dunia, dan kita semua ditarik oleh gravitasi matahari dalam siklus yang tak pernah putus. Siapa yang bisa memastikan kapan awal dan akhir dari semua ini? Dalam sains modern, Stephen Hawking berbicara tentang titik singularitas, sebuah titik awal yang mengembang dan kelak mungkin akan mengerut kembali ke titik yang sama. Namun, di tanah Jawa, para leluhur sudah lama memahami rahasia ini. Mereka menyebutnya cokro manggilingan, sebuah roda yang tidak hanya berputar di langit, tapi juga berputar dalam nasib setiap insan dan peradaban manusia. Pada tahun 1860 Masehi, di tengah gejolak perubahan zaman, Raden Ngabei Ronggowarsito III, sang pujangga penutup dari Keraton Surakarta, meninggalkan sebuah wasiat berupa serat Kolotito. Beliau hidup melintasi 4 era raja dari Pakubuwono ke-6 hingga Pakubuwono ke-9, menyerap saripati kebijaksanaan tentang perputaran dunia. Beliau menyebutnya Owah Kingsir Gilir Gumanti. Hidup adalah perulangan yang linier namun melingkar, seperti roda yang menggelinding dari atas ke bawah lalu kembali ke atas lagi. Bagi orang Jawa, ini bukan sekedar ramalan, melainkan kompas moral agar kita tidak limbung saat roda berada di titik terendah. Babak pertama adalah Kolotito, zaman penuh keraguan dan ketidakjelasan. Inilah masa di mana manusia kehilangan kemampuan mengolah akal budinya sehingga moral pun runtuh. Ronggowarsito melukisnya dengan getir. Amenangi zaman edan, milu edan noratahan, yentan milu anglakoni, boya kaduman melek. Mengalami zaman gila memang serba sulit. Jika kita ikut gila, batin kita tersiksa. Namun, jika kita tetap waras, dunia seolah mengucilkan kita, membuat kita merasa tidak mendapat apa-apa, bahkan mungkin menderita. Kita terjebak dalam apa yang disebut hyper reality. Kita membangun persona di media sosial yang kita anggap lebih nyata daripada diri kita yang sesungguhnya. Kita hidup dalam simulasi di mana kebenaran tertutup oleh ambiguitas informasi. Inilah wolak-walik zaman, dunia yang terbalik, masa di mana banyak gagak hitam yang dengan bangganya mengaku sebagai bangau yang putih. Kebaikan diputar balikan dan kejujuran menjadi barang langka yang seringkali dikucilkan oleh kecemasan massal. Ketika moralitas telah hilang, roda berputar menuju kolo penduh zaman bencana. Namun, janganlah kita menyalahkan alam. Dalam konsep memayu hayuning bawono, manusia seharusnya hidup selaras dengan alam semesta. Bencana sesungguhnya bukanlah murka bumi, melainkan mekanisme alam untuk mencari keseimbangannya kembali yang telah kita rusak.
Manusia seringkali mencari kambing hitam di luar dirinya, padahal kita sendiri yang menciptakan bencana itu. Kelaparan muncul bukan karena bumi kering, melainkan karena kerakusan yang tidak memperhitungkan masa depan. Wabah menjadi lama, bukan karena tidak ada obat, melainkan karena keangkuhan orang-orang bodoh yang menantang para ilmuwan, dan peperangan meletus hanya karena segelintir elit yang haus akan kekuasaan absolut yang tak kunjung terpuaskan. Golobenduh adalah konsekuensi pahit dari kerusakan batin kita sendiri. Namun kegelapan tidaklah paripurna. Selama nafas masih ada, harapan menuju cahaya selalu tersisa. Roda akan terus bergerak menuju kolo subuh, era kebangkitan atau renaissance. Inilah masa di mana ilmu pengetahuan digunakan untuk membangun harmoni, bukan kehancuran. Tatanan sosial menjadi stabil kembali, nilai-nilai moral ditegakkan, dan dunia memperoleh keseimbangannya. Di masa inilah muncul sosok yang kita dambakan, Ratu Adil. Ratu Adil bukanlah seorang penyihir dengan tongkat sakti, melainkan representasi manusia yang memegang teguh prinsip ingat dan waspada. Dialah pemimpin atau bahkan diri kita sendiri yang telah berhasil menaklukkan kegelapan batin untuk menjadi cahaya bagi sekitarnya. Lantas, bagaimana kita meniti roda ini? Ronggo Warsito meninggalkan metode Triwikrama, 3 tindakan besar yang meliputi kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dengan Triwikrama, kita bisa hidup tenang di 3 zaman sekaligus, berdamai dengan masa lalu, bijak di masa kini, dan menuai hasil di masa depan. Ingatlah wasiat Sang Pujangga agar kita tidak kehilangan arah. Janganlah menyombongkan kekuatan, kekuasaan, atau kepandaian. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan mudah kagum pada hal yang dangkal. Jangan menyesali resiko yang sudah kita ambil, dan jangan manja menghadapi ujian zaman. Singkirkan ambisi berlebih pada harta dan kesenangan duniawi yang memabukkan. Jangan merasa paling pintar, karena itu akan menghancurkan kita. Dan jangan pernah menipu jika tidak ingin celaka. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Jangan ragu dalam melangkah, dan janganlah terburu-buru mengejar hasil instan. Di penghujung wasiatnya dalam serat Kolotido, Ronggo Warsito berdoa, sakiti sabar sentoso, borong onggo sawarga mesi mertoyo. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan kekuatan, dijauhkan dari angkara murka, dan pada akhirnya kita serahkan jiwa raga kita kepada Yang Maha Kuasa. Tetaplah ingat, tetaplah waspada, karena roda masih terus berputar. Terima kasih. Matur suwun.